Lantas bagaimana perkembangan hari ini? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia ada Irin Wardani saat ini di salah satu titik lokasi longsor di Cisarua, Jawa Barat. Irin, selamat siang. Irin, bagaimana proses pencarian korban di hari ketujuh, Irin? Ya, selamat siang Tiffany. Baru saja beberapa detik yang lalu safety officer meniupkan peluit agar proses pencarian korban longsor di tempat saya berdiri, tepatnya di sektor A1 di Desa Kampung Pasir Kuning itu dihentikan sementara karena ini sudah mulai memasuki jam untuk melakukan sholat Jumat karena ini bertepatan dengan sholat Jumat sehingga para tim pencari ini membutuhkan cuaca yang tidak bersahabat, namun kali ini cuaca cukup bersahabat. Walaupun angin kencang masih cukup, namun suhu di Desa Pasir Langu ini suhunya ada di 21 derajat. Sedangkan beberapa hari lalu suhunya bisa menembus angka 17 sampai 18 derajat dan itu tentu saja mengganggu pergerakan karena dengan suhu rendah itu juga angin yang cukup kencang serta kabut yang tebal mengganggu jarak pandang dari tim juga. Dan yang kendalanya kemarin Tiffany adalah pada pukul 3 sore tiba-tiba ada luapan air dari hulu sehingga di tempat saya berdiri ini sebenarnya di belakang saya kemarin itu meluap air. Retakan-retakan yang Anda lihat akan saya tunjukkan kepada Anda Tiffany pelan-pelan. Retakan-retakan yang Anda lihat itu adalah retakan aliran sungai yang terbentuk akibat dari bencana longsor dan kemarin retakan itu dilalui air yang cukup membahayakan bagi para tim dan juga kemarin juga disertai dengan dengan hujan. Nah, Tiffany, selain saya tunjukkan retakan yang ditimbulkan akibat longsor, saya juga akan menunjukkan kepada Anda keretakan titik longsor pertama kali terjadi di Gunung Burangrang. Kemarin kami tidak bisa melihatnya dengan jelas, bahkan ketika saya berada di sektor A3 yaitu mendekati arah titik longsor tersebut itu tidak nampak karena adanya kabut tebal, namun sekarang bisa dilihat dan kalau Anda lihat ada seperti celah warna putih itu Tiffany di retakan-retakan itu dari gambar drone itu dipastikan bahwa itu adalah aliran air yang muncul di sela-sela retakan longsor yang akibat longsor yang terjadi pada Sabtu dini hari dan jaraknya dari titik saya ke zona tersebut itu kurang lebih hingga 4 km Tiffany. Dan kemarin saya sempat mencapai di titik perjalanan karena cuaca buruk dan juga jalur evakuasi untuk tim SAR juga masih minim, masih berbahaya tentu saja. Jadi kami memilih untuk tidak meneruskan perjalanan untuk melihat lebih dekat lagi retakan tersebut. Dan di situ bisa Anda lihat hari ini dampak dari retakan tersebut atau longsor tersebut yang menghantam 3 desa. Desa Babakan yang berada tepat di bawah Gunung Burangrang itu, di bawah kaki Gunung Burangrang. Dia berada di zona atau sektor A3, kemudian di bawahnya adalah Kampung Pasir Kuda, kemudian di bawah A2 yang saat ini sedang masih berusaha untuk dibuka karena kemarin medannya cukup berat dan jauh lebih berat lagi dibandingkan zona A1 yaitu Kampung Pasir Kuning tempat saya berdiri seperti ini. Nah, Tiffany, sudah ada 55 body pack yang sudah berhasil dievakuasi sejak hari Sabtu atau dari hari pertama kejadian hingga kemarin. Sampai saat ini untuk kabar update hari ini belum ada yang berhasil untuk dievakuasi. Masih ada 25 lagi yang dalam pencarian yang harus dicari oleh tim dengan cuaca seperti ini dan ini kemudian di hari ke-7 memang pada briefing atau pada evaluasi semalam ketika semuanya sudah selesai memang tim penyelamat atau tim SAR gabungan ini bukan ditargetkan ya Tiffany, tapi berusaha keras untuk menyelesaikan tugas mereka di hari ke-7 ini walaupun memang status tanggap darurat ini diperkirakan akan diperpanjang hingga 7 hari ke depan lagi, jadi total 14 hari. Namun mengingat situasi kondisi dari korban-korban di hari ke-7 tentu saja kondisinya mungkin tidak baik seperti itu sehingga ada hal-hal yang harus diperhatikan sehingga memang di hari ke-7 ini ke-25 korban masih terus diupayakan untuk dicari. Juga ada tim-tim dari tim PMI yang siaga setiap tim SAR gabungan yang keluar dari worksite atau keluar dari TKP itu akan disemprot dengan cairan disinfektan karena tidak hanya korban-korban jiwa saja
juga ada hewan-hewan yang ternak yang kemarin juga sempat ditemukan, dan tentu saja itu ketika di hari ke-7 ini hewan-hewan ternak yang sudah berupa bangkai itu terangkat atau tersentuh ataupun udara dengan kondisi tanah becek air, tentu saja dikhawatirkan bisa menimbulkan penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan yang berdampak pada kesehatan dari tim SAR gabungan, sehingga tim PMI siaga menyemprotkan disinfektan bagi para tim-tim yang berdekatan dengan TKP-TKP yang disinyalir atau diduga bersentuhan dengan bangkai-bangkai hewan tersebut, seperti itu. Jadi memang di sini semua bersinergi, bekerja sama agar proses pencarian korban yang masih ke-25 orang ini selalu bisa diselesaikan dengan cepat di hari ke-7 ini. Dan juga sudah ada 41 korban yang telah berhasil diidentifikasi, dan diantaranya kalau saya bisa lihat dari listnya, Tiffany, ada 3 diantaranya memang statusnya adalah prajurit TNI, itu dari hari pertama sampai hari ke-6 kemarin, dan kemudian sudah dikembalikan kepada keluarganya masing-masing untuk disemayamkan dengan layak. Tiffany, tapi yang menarik kemarin juga kalau di data ada total 53 ada 3 tambahan body pack, namun 1 diantaranya ternyata adalah jenazah lama yang ternyata ada milik pribadi yang juga terdampak dari longsor. Dan DPI menerbitkan nota bahwa ini adalah jenazah lama, dan nantinya akan kepada keluarganya tentu saja melalui tes DNA salah satunya, atau tes identifikasi lainnya dari keluarga-keluarga yang selamat dan melapor tentang keberadaan keluarganya. Ivan. Baik, terima kasih Irin Wardani atas laporan Anda. Kita akan update bagaimana perkembangan pencarian korban longsor selanjutnya. Selamat siang Irin, tetap berhati-hati.